Lenovo Yoga Slim 7i. Gila, ini tipis banget kayak yang kalian lihat. Kali ini gue bakal review laptop productivity. Karena kan dari kemarin kan laptop gaming terus ya. Walaupun nanti akan ada pengujian gamingnya juga. Biar seru. Kita lihat gimana performance-nya. Oke, kita langsung ke fisiknya dulu ya. Jadi dia tuh layarnya tuh udah OLED. 14 inch dengan 100% P3 color gamut juga. Kayak kalian lihat, kita putar-putar ke kanan kiri namanya OLED gitu ya. Dia nggak akan color shifting. Jadi bikin kita enak. Terutama buat productivity gitu ya. Kalian ngedit video, foto gitu, gambar. Akan jauh lebih enak gambarnya. Dan nggak akan keganggu sama ambience ataupun cahaya yang terlalu terang di luar. Layarnya udah touchscreen juga. Dan dia bisa 180 derajat kayak gini. Lucu banget ya. Sekarang tuh udah makin banyak laptop yang kayak gini dan ya asik sih, kayak udah keharusan setidaknya untuk laptop productivity lah ya. Udah tersertifikasi sama TUF Blue Light juga. Dan tadi ya bobotnya cuma 1,3 kilo. Nah dia tuh pakai Intel Core Ultra 7 prosesor. Yang dimana ini tuh adalah prosesor yang sering banget dipakai untuk laptop-laptop tipis productivity ya. Mengingat dia udah lebih efisien dan juga ada NPU-nya. Makanya diklaim bisa 65% lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya untuk running software-software AI. Ya salah satunya kayak Windows Copilot sih, yang dimana di sini pun udah ada tombol dedicated-nya ya. Jadi kita tuh bisa nanya semacam kayak ChatGPT-nya gitu, ya kita nanya apapun. Jadi ini tuh salah satu tips juga buat kalian kalau misalkan kalian bingung gitu ya, laptop kalian kenapa-napa, tanya aja ke Copilot-nya. Karena dia prinsipnya mirip kayak chat sama AI, dia akan bantu kita step by step-nya ngapain. Dan pastinya si NPU juga ngebantuin kayak noise cancelling, terus background blur, dan juga auto framing gitu ya. Kalau misalnya kita lagi video call, itu diemulasikan biar lebih baik lagi hasilnya. Dan ini dia pakai Intel Arc Graphic, makanya nanti kita bisa lihat gimana performance di gamingnya. Dan RAM 16GB dan SSD juga 1TB. Baterainya 65 Wh, nanti juga kita akan ada pengetesan performance baterainya. Dan ini portnya, dia ada 2 USB-C dan 1 USB-A, ada audio jack dan juga HDMI port. Sama di sini ya, tombol untuk matiin si kameranya. Kalau misalkan kalian merasa tidak nyaman, tinggal dimatiin. Cetek, kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke performance test, karena kalian pasti penasaran ya kan. Gua akan coba di productivity dulu, baru ntar terakhir di gaming. Karena ini emang laptop yang dikhususkan untuk productivity. Nah, ini kencang banget guys, ketika gua tes di Cinebench R23. Ini gua bandingin sama PC gua yang pakai Ryzen 5900X. Gua tahu itu nggak apple to apple, cuman biar kalian dapat gambaran. Ketika kalian punya PC dengan TDP sampai 105 watt, sedangkan laptop ini TDP-nya cuma 28 watt. Kan itu kan sampai hampir seperempatnya ya. Apakah performance-nya juga turun sampai cuma seperempatnya? Nah, di sini kita bisa lihat. Pokoknya setelah di looping 5 kali gitu ya, gue dapat rata-rata laptop ini dengan Intel Core 7-nya tadi, dapat rata-rata skor 11.900-an. Nah, PC gue yang wattnya pakai 4 kalinya tadi, 13.500-an. Dari sini kita bisa lihat performance-nya, perbedaan laptop ini dan PC gue cuma sekitar 20-25% doang. Berasa ya power efisiensinya gitu, yang dimana ya dia cuma pakai 28 watt, itu 100 watt. Tapi cuma turun 20-an persen. Jadi kalian bisa ekspektasikan ketika kalian bekerja pakai laptop ini gitu, ya cuma turun 20% dari PC desktop yang gue punya gitu. Dan itu artinya kan sangat-sangat nyaman ketika kalian berusaha berproduktiviti dengan laptop ini. Dan pastinya nanti juga akan pengaruh ke si baterainya. Karena dia akan bisa lebih hemat, makanya dia sempat diklaim sampai belasan jam. Nah, nanti gue ada pengujiannya. Ya udah, gue coba buat render animasi. Animasi kok bisa ini yang biasa gue pakai buat render-render. Nah, ini tuh animasinya sekitar 1 menit 10 detik. Gue perlu waktu render sekitar rata-rata setelah di looping sekitar 5 kali gitu ya. Rata-rata itu di 4 menit 17 detik untuk beres render finalnya. Jadi ekspektasikan kalau misalnya kalian bikin animasi kok bisa yang di YouTube 3 menitan, cuma perlu waktu 10-12 menit doang untuk render di finalnya. Karena kita bisa lihat ketika kita bikin gitu ya, gue bisa preview dengan mode half dan nyaman gitu. Sebagai gambaran ya, kalau PC gue dia sanggup preview dengan mode full. Jadi mode full itu tuh gambarnya nggak akan dibikin kualitasnya turun sama sekali ketika kita lagi preview geser-geser animasinya. Kalau laptop ini nyaman itu di mode half, dan itu asik banget karena beberapa laptop yang gue cobain juga harus kayak udah spek gaming ke atas yang enak buat preview di full. Jadi kesimpulan dari si animasi ini adalah kita tetap bisa nyaman ngeditnya gitu tanpa keganggu dengan kualitasnya. Setelah kita ngedit lancar, ya udah kita tungguin render finalnya sekitar 10 menitan untuk animasi 3 menitan sampai 4 menitan, dan ya udah beres animasinya. Nah, kita tes gaming. Nggak afdol kalau laptop itu nggak coba kita gaming, walaupun ini bukan laptop gaming ya. Tapi kita lihat gimana performance-nya. Gue akan coba di Wukong. Ini game yang selalu kalian sangat penasaran, yang akan jadi benchmark gue juga ke depannya. Nah, Wukong di 1080p dengan grafik low gitu ya. Dia tuh dapat sekitar 38-an frame per second. Kalau misalkan kalian pengen turunin gitu ya, di layar kayak gini, dia 720p, baru nyentuh ke 60 frame per second. Balik lagi, ini bukan laptop yang setidaknya juga GPU-nya ditujukan untuk bermain game gitu. Tapi kalau kalian pengen main game tipis-tipis, tetap bisa.
Nah, buat Genshin, ini tuh mau dicolok ataupun nggak dicolok, dia sama-sama bisa dapat 60 FPS dengan settingan full high. Tapi emang waktu di mode battle itu dia sesekali turun ke 50, tapi itu pun ketika di combat yang udah rusuh banget gitu. Tapi ya tetap dia tuh akan menjaga di 60 frame per second, jadi harusnya udah aman banget ya. Nah, intinya bayangin ini tuh adalah laptop productivity, bukan laptop gaming. Ketika kalian pengen beli laptop ini untuk khusus main game, gue sarankan jangan. Gitu, karena emang dia buat dibawa-bawa, buat keluar, form factor-nya yang tipis pasti akan melimitasi si hardware untuk bekerja lebih keras lagi gitu kan, karena kan tergantung sama si fan-nya. Makanya gaming tipis-tipis sesekali nggak apa-apa, tapi jangan terus diforsir, karena itu bukan peruntukannya. Jadi kebayang ya, dia punya prosesor yang kencang, bukan berarti kalian bisa nge-push terus buat main game dengan laptop ini. Karena tadi tujuannya buat productivity. Nah, thermal test gimana gitu, ini setelah gua stress test gitu ya, dia PES juga dengan skor 97%, dan gaming dan juga productivity, dia tuh nyentuh maksimalnya itu sampai 106 derajat Celcius. Nah, ini banyak yang nanya juga ya, Bang, 100 derajat Celcius kan panas banget, betul. Tapi thermal limitnya si Intel ini sendiri itu adalah 110 derajat Celcius. Intinya dia masih bisa kena ke 110, tapi dia akan mentrotol, dia akan nurunin suhunya, lu udah nggak boleh ya lebih dari ini, dan dia akan ngerem si performance-nya gitu. Dan ini sesekali emang kena ke 106 gitu ya, dan rata-ratanya ketika di full load gitu di 92 sampai 94 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk prosesor, tapi again itu ketika gue kondisi dipaksa GPU prosesornya itu tuh untuk gerak semua gitu di stress test ataupun main game. Tapi ketika kita cuma spesifik kerja rendering gitu ya video, ya di 90-an itu masih aman dan nggak nyentuh ke yang 100 tadi. Itu pun sebenarnya di peaknya ya guys ya. Itulah kenapa tadi gue bilang jangan diforsir main game terus, karena ini bukan peruntukannya. SSD-nya sendiri sebenarnya udah sesuai ekspektasi sih, kayak laptop yang di range ini gitu. Jadi 4900-an dan juga RAID-nya di 4300-an. Nah, baterai gimana? Gue cobain video loop ini berasa kayak nggak habis 12 jam. Baterainya baru habis. Jadi bayangin ketika gue nyobain ngetes nih jam 10 pagi nih, itu jam 10 malam menuju jam 11 tuh dia tuh udah mulai habis baterainya. Dan ketika kita pakai productivity, ngedit video tipis gitu ya, terus kerja dokumen di cafe bla bla gitu, bisa bertahan 7 sampai 8 jam. Jadi ini udah kayak laptop yang MacBook gitu yang selama ini juga gue pakai gitu, yang baterainya awet ya. Ini juga sama sekali tidak kalah. Ditambah dengan layar OLED-nya juga dia bisa lebih efisien ya, karena untuk bagian gelap dia akan mati gitu, sedangkan bagian terang ya dia akan nyala. Untuk keyboardnya sendiri sih dia punya travel distance lumayan dalam, jadi kalian bisa kebayang ya, dan lumayan lembut gitu waktu dipencet, bukan kliki. Itu yang bikin dia nggak akan berisik kalau misalnya kita ngetik-ngetik pakai ini laptop. Dan trackpadnya udah cukup luas dan cukup ringan untuk dipencet. Ini enak banget, karena mungkin beberapa laptop Windows itu suka agak keras ya buat dipencet ya. Tapi ini gue bisa bilang dia ringan. Jadi enak buat kalian bepergian tanpa mouse gitu ya untuk bekerja di cafe. Itu gue bisa bilang aman dengan trackpadnya. Speaker test, dia tuh udah dilengkapi sama Dolby Atmos. Yang dimana dengan driver yang sebenarnya tidak terlalu besar gitu ya, gue bisa bilang bassnya udah lumayan terdengar dibandingkan dengan teman-temannya, tapi tetap masih dominan di treble-nya. Tapi ini gue bisa bilang udah enak banget. Jadi bayangin kalau misalnya kalian mau kerja dengan speaker bawaannya, ini udah terbilang nyaman. Dia tuh garansinya ada 3 tahun ya, dengan premium care yang layanannya itu sampai 24 jam, dan juga 3 tahun garansi accidental damage protection. Yang dimana tuh misalkan kayak ketumpahan air, jatuh gitu ya, konslet atau apapun, itu bisa diklaim pakai itu, dan itu bisa berkali-kali. Misalkan kalian seceroboh itu gitu ya, tumpah jebret gitu, servis, terus tumpah lagi. Nah, itu masih bisa diklaim selama 3 tahun itu. Jadi harusnya aman, tapi jangan sengaja ditumpahin ya. Kesimpulan, gimana buat laptop ini? Ya ini laptop yang bisa kalian cari kalau misalkan kalian, Bang, saran laptop buat kuliah, atau misalkan kalian yang baru bekerja gitu ya. Dan bekerjanya itu tuh bukan bekerja yang 3 dimensi animasi gitu, jangan. Kalau yang 3 dimensi gitu, jangan pilih laptop ini. Tapi kalau misalkan kalian dokumen, atau bikin animasi yang ringan, atau ngedit video lah, kalian sebagai content creator kayak gue bikin video shorts, gue sangat bisa bilang laptop ini masih sangat-sangat capable untuk itu. Dan pastinya ekspektasikan juga kalau misalkan kalian sering bepergian, dia ringan 1,3 kilo dan juga baterainya awet. Jadi kalian bisa tenang tidak membawa charger seharian. Ya walaupun tadi belum gue tunjukin chargernya setipis ini sih, jadi fine, dibawa-bawa juga fine ya. Dan tadi kayak yang kalian lihat buat gaming bisa, tapi nggak bisa gaming high end gitu. Jadi ekspektasikan kalau misalkan kalian pengen main game sekelas Genshin Impact ataupun game indie, itu sebenarnya udah sangat-sangat lancar sih. Ya untuk gaming tipis sekali masih bisa lah. Itu kalau pengen cari, bisa cari di Lenovo official gitu ya, online ataupun offline store, dan tanya-tanya aja gitu laptop yang Lenovo 7i ini yang sempat gue review. Karena dia ada seri-seri lainnya juga sih kalau misalkan kalian punya budget yang lebih. Itu dari gue. Semua bermanfaat.